Oke, selamat datang di iGadget Service. Kali ini kita punya pasien spesial seri flagship dan lagi-lagi Samsung Galaxy Fold series. Yang ini Galaxy Fold 4 yang punya masalah di bagian fleksibel LCD-nya. HP flagship ini memang keren banget dengan teknologi layar lipatnya, tapi punya masalah yang sering dijumpain, yaitu di bagian fleksibel LCD-nya. Jadi karena masalah di fleksibel ini, layar lebarnya jadi mati. Ya, bikin sedih sih pastinya. So, jadi kita mau bongkar untuk ganti fleksibel LCD-nya. Langkah pertama kita bakal lepas dulu LCD yang depan, yang kecil ini. Biar aman, kita pakai cairan khusus untuk melemahkan lem yang nempel di layar. Kalau asal cabut, bisa-bisa LCD-nya malah pecah atau fleksibelnya jadi rusak. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah, yang rusak kan layar yang lebar. Kenapa yang layar depannya harus dilepas juga? Karena di layar depan ini, di belakangnya itu ada baterai. Jadi ketika kita mau servis, kita mau repair gadget, itu baterai dari gadget harus udah disconnect ya, harus udah lepas. Jadi di Samsung Galaxy Fold ini itu ada dua baterai, ada baterai yang di sebelah atas dan di sebelah bawah. Nah, akhirnya LCD-nya udah berhasil dilepas dengan selamat. Ukuran layarnya emang kecil ya, tipis. Jelas tetap tricky buat dilepas karena ada banyak lem yang nempel kuat. Apalagi panel AMOLED ini tipis banget kayak kertas. Setipis apa kalau teman-teman nggak tahu? Jadi panel AMOLED itu setipis kalau kalian tahu kertas Mika yang biasanya dibuat jilid proposal, contohnya kayak gini, plastik Mika. Kurang lebih tipisnya seperti itu untuk panel AMOLED. Jadi kebayang seberapa riskannya kita para teknisi ketika ada repair gadget yang punya panel AMOLED. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih rumit, yaitu ngelepasin layar utama yang lebar ini. Prosesnya bakal lebih panjang karena layarnya benar-benar terpasang rapat dengan lem. Apalagi di sini juga ada klep penguncinya. Jadi di sini harus pakai teknik dan alat yang tepat biar nggak sampai ngerusak bagian LCD-nya. Nah, untuk teknisi di iGadget Service ini itu sudah berpengalaman bertahun-tahun dan juga sudah bersertifikasi dari BNSP. Jadinya kita di sini menggunakan tenaga yang memang benar-benar profesional untuk handle gadget-gadget flagship di sini. Jadi buat teman-teman yang mau servis ya, nggak perlu ragu, pastinya trusted kalau kalian mempercayakan gadget flagship kalian di iGadget Service. Jadi kita mungkin udah 2 tahun atau bahkan lebih nerima servis ya dengan gadget-gadget yang panel AMOLED. Entah itu yang model flip atau yang model layar curve. Dulu kita juga banyak ngerjain di Samsung Galaxy Note, kemudian S series yang punya layar lengkung. Entah itu ganti kaca, ganti LCD. Jadi tenaga di sini yang pastinya udah profesional dan berpengalaman untuk repair di bagian LCD. Oh ya, jadi ada sedikit fun fact ya, Samsung Galaxy Fold 4 ini punya layar yang namanya Dynamic AMOLED 2X. Ini bacanya 2X atau 2X dengan refresh rate di 120Hz. Makanya tampilannya bisa smooth banget, tapi karena layarnya bisa dilipat, perawatannya juga jadi lebih tricky. Nggak bisa sembarangan kayak HP biasa. Ya, mostly layar dengan panel AMOLED memang terkenal agak manja kalau kita bandingin dengan panel IPS. Dan kita lihat juga sekarang udah banyak banget HP dengan harga 2 jutaan aja itu udah dapat layar dengan panel AMOLED. Kenapa panel AMOLED itu kita bilang agak manja? Ya, AMOLED ya, ketika dia panas sedikit dia bisa burn-in, kena tekanan dia bisa jadi garis, jatuh juga. Jadi buat kalian yang pakai HP dengan panel AMOLED, apalagi yang pakai layar lipat ya, jadi harus benar-benar diperhatiin penggunaannya supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu nanti tidak terjadi. Akhirnya di sini layar utama berhasil kita lepas. Ya, prosesnya lama, tapi yang penting aman. Sekarang kita bisa lanjut ke bagian fleksibel yang bermasalah. Oke, sekarang kita bisa lihat penyebab masalahnya. Fleksibel LCD ini yang bikin layar nggak bisa nyala normal. Ya, jadi fungsinya fleksibel LCD ini itu penghubung antara PCB atau papan mesin dengan LCD-nya. Ya, jadi yang masalah itu di bagian fleksibel LCD-nya. Kerusakan kayak gini bisa terjadi karena faktor usia HP,
atau kena tekanan berlebih. Tapi kalau kita bicara faktor usia HP kayaknya nggak mungkin deh, karena Fold 4 itu bisa kita bilang usianya masih muda ya. Atau mungkin ada cairan yang masuk ke dalam, makanya HP kalian tiba-tiba bermasalah. Tapi mostly layar lipat-lipat gini, apalagi Samsung, itu cukup banyak kita jumpai masalahnya. Ya mungkin kita berharap ke depannya kalau udah ada seri Fold selanjutnya bisa di-improve lagi durability-nya sama Samsung, supaya kejadian ini nggak sering terulang lagi. Dan jadi buat teman-teman yang mau servis gadget ya, Samsung Flip, Samsung Fold, terus dan HP-HP lipat lainnya, teman-teman bisa langsung aja ke Gadget Service ya. Offline store kita ada di Jalan Pulau Roti nomor 8, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali. Dan kita juga pastinya menerima servis dari luar Bali, karena mostly customer kita itu dari luar Bali, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Bandung. Bahkan kita juga sering dapat customer dari Papua ya, karyawan Freeport. Kita juga sering dapat customer dari sana. Jadi memang rata-rata yang datang itu dari luar Bali. Nah, untuk yang dari luar Bali, teman-teman bisa konfirmasi dulu via WA ya. Nomor WA kita di 0812 4667 7886. Atau teman-teman juga bisa scan QR code yang ada di sini. Jadi untuk prosesnya, ketika teman-teman yang ingin servis dari luar Bali, teman-teman bisa konfirmasi dulu via WA. Jadi nanti kita bakal kasih alamatnya, kemudian bisa konsultasi juga terkait kerusakannya apa, kemudian nanti kita juga akan kasih estimasi biaya servisnya dan estimasi waktu pengerjaannya berapa lama. Kemudian nanti ketika sudah ada kesepakatan ya, gadget bisa dikirim. Setelah dikirim dan sampai kita terima, nanti kita buatkan video unboxing juga. Setelah itu kita bakal cek, kita bongkar, kita cek kerusakannya apa, kemudian kita konfirmasi lagi untuk biaya fix dari biaya servisnya. Dan setelah ada kesepakatan baru kita kerjakan. Setelah gadgetnya selesai diservis, kita akan konfirmasi lagi bahwa gadgetnya sudah selesai, dan kemudian kita minta alamatnya, dan kemudian kita akan kirimkan lagi gadgetnya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar Bali, teman-teman juga nggak perlu risau ya, kita juga nerima servisan dari luar Bali. Dan mungkin segitu aja video untuk kali ini. Like kalau kalian suka, bisa komen juga di bawah. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh di-share, dan jangan lupa subscribe untuk support channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.